Bagaimana kita bisa bertahan sedangkan hijrah adalah ujian. Hijrah adalah pengorbanan. Hijrah pengusiran. Hijrah rasa sakit. Hijrah kita harus pertaruhkan semuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita bisa bertahan ketika melihat realita hijrah seperti itu? Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari hanya Allah. Allah berfirman tentang orang-orang yang hijrah dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada dalam hati mereka? Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka adalah orang-orang yang hanya mengharapkan rahmat Allah. Mereka tidak mengharapkan pujian. Mereka nggak peduli tentang eksistensi di masyarakat, di sosmed, di lingkungan kerja, di lingkungan kampus. Ingat, bukan tidak eksis, tapi mereka, bukan itu tujuan mereka. Bukan terkenal, tapi bukan keterkenalan yang menjadi tujuan dan ambisi mereka. Kalau terkenal, seluruh ulama juga terkenal. Imam Syafi'i terkenal, Imam Ahmad terkenal, Imam Malik terkenal, Imam Abu Hanifah terkenal, Sa'id bin Musayyib terkenal, sahabat terkenal, Abu Bakar terkenal. Padahal Abu Bakar berhijrah kepada Nabi SAW, tapi Abu Bakar nggak peduli jadi orang terkenal atau enggak. Di dalam hati Abu Bakar nggak ada ambisi untuk terkenal. Di dalam hati Umar nggak ada keinginan untuk eksis. Di dalam hati Khalid bin Walid nggak ada ambisi jadi panglima. Makanya hadirin, antum harus baca sirahnya Khalid bin Walid hadirin. Itu dalam loh. Itu orang yang hijrah, itu orang yang ikhlas. Bayangkan, beliau adalah panglimanya Nabi SAW, Saifullahil Maslul. Itu andalannya Nabi. Lalu ketika Nabi SAW meninggal, Abu Bakar menggantikan Nabi. Itu andalannya Abu Bakar. Tiba-tiba di pemerintahan Umar dicopot sama Umar, diganti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Baper? Enggak. Down? Enggak. Futur? Enggak. Left group? Enggak. Enggak left group. Enggak. Tenang-tenang aja deh. Karena bukan itu yang diincar. Dia nggak peduli mau jadi panglima kek, mau jadi pasukan, mau jadi martil, mau suruh jaga gawang, suruh jaga tenda, nggak peduli. Yang penting saya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan apa kata Nabi SAW tentang orang-orang yang ikhlas? Kata Nabi tentang orang yang ikhlas, in kana fi siqaya kana fi siqaya, wa in kana fil hirasa kana fil hirasa, tuba lahu tuba lahu. Maka kata Nabi SAW, orang yang ikhlas itu kalau ditempatkan untuk nimba-nimba dan nuang-nuang air, semangat tuh nimba-nimba sama nuang air, semangat nih. Tiba-tiba dipindahkan untuk jaga perbatasan atau jaga pasukan atau jaga malam ngeronda, semangat tuh dia nggak peduli mau taruh garda depan, belakang, tengah, samping, mau dicadangkan, nggak peduli. Kenapa? Karena yang penting rahmat Allah. Ini Allah merahmati saya nggak kalau saya nerimo disuruh tuang-tuang air? Iya, ya udah saya tuang-tuang air aja. Kamu jadi tukang parkir. Kira-kira kalau saya jadi tukang parkir, Allah sayang dan merahmati saya nggak? Oh iya, wah yaudah saya jadi tukang parkir nih.
Ustadz ini saya mau hijrah nih, tapi gaji saya 70 juta. Tapi jelas nih haram, ngedolimin orang. Kalau saya keluar, tiba-tiba di bawah UMR, kira-kira Allah sayang sama saya nggak? Insya Allah sayang. Ah yaudah, itu aja deh, itu Allah sayang. Gitu aja. Itu orang yang hijrah. Bukan bisa eksis nggak ya? Berarti udah nggak bisa ke Orchard lagi dong. Nggak bisa jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Ya aduh, itu mau hijrah, nggak bisa. Itu traveling bukan hijrah. Hijrah itu udah nggak mikir. Sahabat hijrah dari Mekah Madinah nggak mikir udah. Dia korbanin semuanya. Abdurrahman bin Auf mulai dari nol udah, nol. Kayak pom bensin Pertamina mulai dari nol ya Pak, nol, nggak ada apa-apa. Dullani ala suq, tolong kasih saya jalan menuju pasar. Saya mau berjuang lagi dari nol. Itu mereka nggak mikir gimana ya petanya di sana, mappingnya, kira-kira marketnya di sana gimana. Enggak, dia nggak mikir. Nah Allah suruh hijrah, itu kan. Jadi jujur nggak kita kalau hijrah? Yang kita incer tuh rahmat Allah, bukan gimana-gimana. Jadi masalah banyak, bukan itu. Makanya kan Allah katakan, kalau kami perintahkan mereka untuk menumpahkan darah mereka atau mencabut nyawa mereka dan keluar dari rumah mereka, nggak ada yang berani melakukan itu kecuali segelintir dari mereka. Kenapa? Karena orientasinya rahmat Allah. Pertanyaannya, ini Allah sayang nggak sama saya kalau saya begini? Iya, ya udah eksekusi aja. Ya abadi fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Yang penting Allah sayang. Ini hijrahnya begini. Bukan langsung ngincer akhwat yang kira-kira hijabnya syar'i, terus cantik, hafal 3 juz, bisa bahasa Arab, ngerti sorof, tahu maf'ul fa'il, maf'ul mutlak. Enggak, itu mah bukan hijrah. Dia nggak peduli apa yang Allah persiapkan, karena dia yakin Allah nggak mungkin mengingkari janjinya. Yang penting saya, bukan apa yang akan saya dapatkan di sana. Oleh karena itu ini yang perlu kita terapkan, hadirin. Jujur nggak kita? Makanya kan ketika ketika Allah dan Nabinya menekankan masalah ikhlas, yang jadi sampel apa? Ibadah apa yang jadi sampel keikhlasan? Dalam hadis Bukhari Muslim, dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, hijrah yang jadi sampel. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang ingin berhijrah untuk cari dunia yang ingin dia gapai, aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin dia nikahi, fahijratu ila ma hajara ilaihi, maka itulah yang akan dia dapatkan dari hijrahnya. Kenapa Allah kasih sampel hijrah? Padahal amalan banyak, ada sholat, ada puasa, ada zikir, ada jihad. Hijrah yang Nabi jadikan sampel. Lalu lihat sampel yang jeleknya apa? Cari dunia, kata Nabi. Terus perempuan atau pasangan, karena banyak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak bicara dengan hawa nafsu, namun wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Sampel yang Nabi sampaikan bukan yang ada di kepala beliau secara spontanitas, enggak. Kalau Ustadz mungkin iya, kita nyari apa ya contohnya ya buat jamaah ya, secara spontan, oh ini kayaknya bagus. Nabi itu wahyu, wahyu. Dan Allah katakan, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia itu cuman kesannya aja, semua tentang dunia, atau perempuan, atau ikhwan kalau akhwat, dia cari pasangan, itu yang diincar ke kajian demi kajian demi kajian. Itu yang perlu kita camkan. Orang-orang yang berhijrah yang dia incar rahmat Allah. Makanya ini poinnya, ketika orang yang berhijrah mencari rahmat Allah, seberat apapun ujiannya, mau diusir, mau dikeluarkan, mau dibully, mau disingkirin dari keluarga besar, dia nggak peduli, dia nggak galau, dia tidak stres, dia nggak depresi. Kenapa? Karena sekali lagi, teori galau, depresi adalah berbanding terbalik dengan ekspektasi. Kenapa kita galau? Kenapa kita depresi? Karena ekspektasi kita, harapan kita, keinginan kita tidak terpenuhi. Disitulah saatnya seseorang galau. Betul nggak nih hadirin? Betul. Antum tidak suka sama Fatimah, nggak suka, emang cantik sih, tapi saya nggak suka, dan nggak ada ekspektasi menikahi Fatimah.
tiba-tiba dapat undangan pernikahan yang berbahagia, Ahmad dan Fatimah, wanita yang bernama Fatimah yang antum tidak suka itu menikah. Kira-kira antum galau nggak? Depresi? Enggak, saya nggak ngincer dia, ngapain galau? Mas antum tiba-tiba nangis? Lucu. Tapi kalau antum punya ekspektasi, punya harapan untuk menikahi Aisyah, bagi antum dia wanita yang sempurna buat mendampingi hidup antum, dan rencananya besok antum mau mengkhitbah dia, malam ini dapat undangan Muhammad dan Aisyah, nangis nggak tuh kira-kira? Nangis tuh orang tuh, down, jatuh, stres, depresi. Kenapa? Karena ekspektasinya nggak dapat, karena harapannya nggak dapat, harapannya mentok, gagal, hancur, stres orang. Jadi orang stres, orang galau bukan karena beratnya masalah, tetapi ekspektasinya nggak dapat. Nah sekarang pertanyaannya, mungkinkah orang galau dan stres kalau ekspektasi, harapan dan niatnya rahmat Allah? Nggak mungkin, nggak mungkin galau. Kenapa? Karena di kondisi apapun itu bisa dia lakukan. Dia kaya, bersyukur, dapat rahmat Allah. Dia miskin, sabar, dapat rahmat Allah. Dapat tuh. Terus buat apa lagi galau? Buat apa lagi stres? Buat apa lagi depresi? Oh dapat. Beda kalau kita cari dunia, itu yang berat. Itu beda kalau kita harapkan pujian orang, itu yang bikin hancur. Karena nggak mungkin semua manusia muji kita. Ridhon nas ghayatul la tudrak, kata Imam Syafi'i. Yang buat galau itu kita berharap saat kita berhijrah komunitas yang ngaji menerima kita, ternyata enggak. Lisannya baik-baik, ternyata ada yang tidak. Yang baik banyak, tapi ada yang tidak. Kebetulan dapat yang begituan, galau. Tapi kalau tujuan kita rahmat Allah, kita akan mikir, saya hijrah ketemu sama yang casingnya udah ngaji, tapi ternyata lisannya tajam, ngomongin saya dari belakang. Apa yang membuat Allah merahmati saya? Oh, Allah merahmati saya jika saya sabar, jika saya nggak mikirin, jika saya kasih uzur, apalagi kalau saya memaafkan. Ya udah deh, yang penting dapat rahmat Allah, lempeng tuh, hidup enak, nyaman. Yang kedua hadirin, gimana biar kita bisa bertahan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya mau tanya, antum kan berhijrah nih, rencananya antum berhijrah sampai tahun berapa? 2018 atau 2019? Saya rencananya 2020 Pak Ustadz, persis setelah Pilpres. Hubungannya apa? Hubungannya apa? Ini nggak jelas nih. Yang 2018 angkat tangan, angkat tangan. 2018 nggak ada. 2019 nggak ada juga. 2020 nggak ada. Berarti banyak yang akhir 2017. Hadirin, kita ingin hijrah sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 3 tahun, bukan hanya 4 tahun. Kalau kita hidup 30 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah selama 30 tahun. Kalau kita hidup 40 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah sampai 40 tahun ke depan. Oleh karena itu, jadilah seorang pelari maraton, bukan menjadi sprinter. Itu kira-kira ungkapan sederhana aktualnya. Kalau antum searching di buku fikih nggak ada jadilah pelari maraton ini. Aktual aja nggak ada. Ya, jadilah pelari maraton dalam hijrah, bukan jadi sprinter. Kecuali kalau antum ingin selesai dalam jangka pendek. Kalau antum lomba cuma 100 meter, 200 meter, paling jauh 400 meter, betul, sprint, lari sekencang-kencangnya, kan 100 meter. Tapi kalau antum ingin lari 50 kilo, sekali olahraga yang lagi booming di anak muda ini lari. Kalau antum ingin lari 60 kilo, antum sprint nggak? Enggak, antum nggak akan sprint. Kenapa antum nggak sprint? Karena kalau antum sprint, di kilometer kedua, antum keluar dari area pertandingan, nggak bisa. Jangan sprint, jadi pelari maraton. Jangan juga diam, ditembak antum diam, jangan, lari.
tapi jadi pelari maraton. Terus berlari, jangan diam, jangan hanya melangkah, lari. Apalagi kita udah ketinggalan. Yang teman keponakan kita udah sampai Ali Imran baca Al-Qur'annya, udah sampai Al-A'raf baca Al-Qur'an, kita bisa alif fatha ab, ba doma bu abu, jadi susah gimana? Lalu kita masih lari tapi jadi pelari maraton. Jangan terlalu cepat, tapi jangan diam juga, apalagi mundur, apalagi muter balik. Nggak ada orang lomba lari ada muter balik, tuh nggak ada, terus lari ke depan. Ini dalam, hadirin. Dan yang jadi masalah, banyak yang hijrah di awal-awal jadi sprinter semua. Semua dikejar sama dia, semua dibaca, lalu langsung dipraktekkan di dalam keluarganya. Bukannya praktekkan, didakwahi semuanya, dikumpulin tuh seluruh keluarga besar. Seperti Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ya benar, Nabi mengumpulkan orang Quraisy itu setelah berapa tahun beliau eksis dengan mereka. Nggak bisa. Semua kajian dikejar, semua dikejar. Nggak ada ulama begitu. Ulama belajar satu-satu. Dan wajar secara psikis seseorang yang sedang menikmati hal yang baru itu cenderung berlebihan. Kayak anak kecil, dapat mainan baru dimainin terus tuh. Tapi kalau orang tuanya tidak punya manajemen waktu dan frekuensi, saat si anak mainkan mainannya, kira-kira bosannya kapan? Cepet. Beda dengan yang dibatasi, kamu hanya boleh main di weekend ya 3 jam, itu lama tuh. Jadilah pelari maraton, lari tapi bertahap, lari tapi bertahap. Itu metode Allah dan Rasulnya. Kenapa Abu Bakar bisa eksis, Umar bisa eksis, Ali bisa eksis, Uthman bisa eksis? Karena mereka pelan-pelan, hadirin. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran kami potong-potong saat kami turunkan, potong-potong, nggak komplit Al-Fatihah sampai An-Nas langsung disuguhkan, kami potong-potong. Biar apa? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth, agar Anda wahai Muhammad menyampaikan kepada manusia sesaat demi sesaat, potongan demi potongan, pelan-pelan, pelan-pelan. Mukth, jeda dulu, lanjut lagi, jeda dulu, gak sprint, enggak. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan itu secara berangsur-angsur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, ilmu yang kita lakukan bertahap itu harus kita amalkan. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 66 tadi. Udah kita tulis ayat, kita sebutkan, tapi kita baca penggalan pertamanya. Sekarang kita lihat closing statementnya. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau mereka mengamalkan apa yang mereka dapatkan dari nasihat, dari ilmu, maka itu yang terbaik buat mereka, dan asyadda tathbita, dan akan mengokohkan mereka, akan membuat mereka istiqomah dalam hijrah, mengokohkan, nggak terombang-ambing. Nah itu tadi, kenapa harus bertahap dalam ilmu? Karena ilmu itu bukan teoritis, ilmu itu bukan joke, ilmu itu walaupun disampaikan secara humoris boleh selama sesuai dengan dosis. Tapi ilmu itu bukan retorika, ilmu itu dapat diamalin. Kalau antum overdosis, berarti antum harus mengamalin juga secara overdosis, dan nggak sanggup. Pelan-pelan, nggak akan bisa pecah konsentrasi kita. Harus diamalin satu-satu, dan bertahap, karena antum harus amalkan. Baru antum akan istiqomah dalam hijrah. Antum bertahan. Kalau antum nggak amalkan, nggak akan bisa. Antum kayak belajar berenang, nggak pernah diamalin, nggak pernah masuk kolam, ya udah tenggelam terus, gaya batu terus kalau ada apa-apa, nggak bisa.
Nah, untuk bisa gaya itu kan bertahap. Harus latihan kaki dulu, pakai pelampung, kaki dulu yang gerak, tangan pegangan sama itu, kan gitu. Antum pernah ikut latihan renang nggak? Pernah kan? Siapa yang ikut latihan renang pertama kali gaya kupu-kupu? Yang pantatnya nungging, nggak bisa, ya Allah, nggak bisa. Itu bertahap. Dan guru pelatih renang yang baik ketika punya anak baru 3 kali latihan, request gaya kupu-kupu dia nggak akan ajarin, nggak akan ajarin. Pelatih saya ajarin gaya kupu-kupu, aku suka banget tuh sama kupu-kupu. Enggak, saya tambah deh biayanya 3 kali lipat. Enggak bisa. Kupu-kupu nanti ada waktunya. Tuh bab 20 tuh nanti aja. Karena kalau diajarin nggak bisa diamalin. Coba diajarin nih gaya kupu-kupu. Saya ajarkan gaya kupu-kupu, langsung dicemplungin di kolam 3 meter. Udah ditalkin aja tuh mati. Belum. Nggak bisa. Nggak bisa diajarin juga nggak bisa diamalin. Nggak bisa, percuma. Ngapain diajarin? Nggak bisa diamalin. Padahal untuk bisa sukses harus diamalin. Baru asyad dan tathbita diamalin tuh. Belajar diamalin baru